Dua. Kerayaatannya. Ayo. Selesai. Oh, kurang ajar. Wong kene ora trimo nembe dilebokke wis dicabut. Kudune ngenteni metu dhisik ngono ta? Cangkeme. Dadi wong-wong sing ning omah kira gelem makan ning masjid, akhire isin makan ning masjid. Apa ujian ya Allah. Pak Lurah, sekali-kali adzan ning masjid. Sopo sing adzan? Lurah Tlaga Tirta. Duwene susu tamune di kurang ajar. Rene Gus tak susoni Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa qaza. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, dan para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian Masjid Thariqul Jannah Tlaga Tirta Gabus Grobogan yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya itu membuat permen mau buang dan tidak ada tisu. Miskin amat. Panitia jadi tisu cok. Masa nggak ada tisu? Beli bakwan bagule perawan, perawannya ayu bokongnya lemut. Hai orang Grobogan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya bilang I love you, baru datang tisu. Alhamdulillah, sedikit gerimis. Yakinlah, hujan itu turun bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Hujan malam hari ini mungkin salah satu cara Allah menyapa kita, menguji keimanan kita, menguji ketakwaan kita, untuk tetap membulatkan tekad bersama-sama menghadiri majelis ilmu agama. Maka dalam banyak kesempatan kemudian saya membaca akhir ayat dari sebuah ayat Al-Quran. Di situ banyak ayat yang bunyinya innallaha yuhibbu, Allah mencintai. Ternyata apa? Allah juga punya perasaan untuk mencintai. Makanya ayatnya nanti akan kita lihat, begitu banyak tutupan ayat yang menggunakan kalimat innallaha yuhibbu. Nah, persoalannya adalah Allah sudah menyiapkan perangkatnya nih, perangkat untuk mencintai kita. Apakah kita termasuk jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah? Nanti akan kita lihat.
Bagaimana kemudian di situ dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu semuanya tidak hanya sekedar untuk mencintai, tapi juga dicintai. Kalau saya datang atas nama cinta dan mencintai, dicintai dan mencintai, Anda menerima kedatangan saya karena cinta, jatuh cinta dan mencintai, maka jatuhnya adalah bahagia. Karena jatuh cinta itu harus bahagia, karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Lebih takut bro. Nah, maka saya berharap malam hari ini pertemuan kita melahirkan rasa cinta. Apalagi pertemuan ini dibingkai dengan pengajian peresmian Masjid Thoriul Jannah. Kita pernah mendengar satu hadis, ahabul bilad ilallahi masajiduha. Satu tempat, gak usah ngomong negara, katakanlah bilad ini diartikan daerah saja atau desa saja. Ahabul bilad ilallahi masajiduha. Desa itu dicintai oleh Allah karena bangunan masjidnya. Maka saya sering bilang, mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Mulyane kampung yen ana masjide, mulyane masjid yen dimakmurke. Kula wangsuli. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada suguhan sama sekali. Saya nggak minta, hanya bilang nggak ada suguhan sama sekali. Ini kalau di Jogja namanya pengajian garingan. Coba kita lihat, ini soalnya yang di sini kenapa ya? Mas, yang ini kenapa mas? Kok nggak bunyi? Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Kayak raimu mas. Cek. Ini harus bunyi mas. Ini kontrol telinga saya. Kamu bisa ngomong kontrol? Cek. Ini mati yang sini. Itu juga mati. Yang di depan saya ini mati semua. Silakan kamu hidupkan atau kamu saya matikan. Nah Bapak Ibu, sambil nunggu soalnya hidup, pengaya di kupingnya katanya barang goblok saya. Cuma mati ya. Pernah percaya karo dia. Tapi kita mesti makan ngaji nguyuh ra cewek gitu. Nah, ahabul bilad ilallahi masajiduha. Hadis ini sebenarnya terkait dengan kemuliaan masjid dibandingkan pasar. Kenapa? Apakah turun hujan? Pun bubar mawon kok pengajiannya. Ingat, yakinlah, hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Makanya kita membuat kenangan yang baik. Salah satunya bagaimana cara membuat kenangan, soundnya jangan bosok ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya hadis ini adalah terkait dengan perbandingan antara masjid dan pasar. Jadi ahabul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Aslinya itu. Lah nanti akan kita lihat kenapa Allah membuat perbandingan antara masjid dengan pasar. Padahal ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, hal pertama yang dibuat itu ya satu masjid, dua pusat ekonomi.
Maka nuwun sewu, keberadaan Masjid Thoriqul Jannah harus menjadikan desa ini menjadi desa yang mulia dan terhormat. Desa apa jenenge niku? Telaga Tirta. Lurahe sing pundi? Lurah kok ning ngisor iki. Kenapa dia di bawah? Karena merasa kera urunan kita ini. Cek. Sing dipegang montong tuh. Aja-aja ada kan ini loh kan. Kamu gede ya? Alah kemayu ini caku ya Allah. Iya. Mau nanya kenapa? Oh, beramal untuk dibagikan kepada ibu-ibu janda. Matane janda. Ada janda di sini? Jadi tadi ada pesan mau kenanya dibagikan untuk ibu janda. Kacang tahu. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Alah kemayune iya. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yang disuguh. Maka coba kalau kita lihat ukuran keimanan yang dibuat oleh Kanjeng Nabi itu kadang-kadang sederhana, Pak. Coba beberapa hadis kita lihat. Bagaimana kemudian standar keimanan itu ciri-cirinya sangat-sangat sederhana. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu. Kan ini sederhana banget. Ukuran ternyata seseorang dikatakan dia punya iman apa enggak, tolak ukurnya hanya apa? Bagaimana cara dia menghargai tamu. Dan ini jangan Anda anggap sepele. Buktinya Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi kekasihnya Allah gara-gara sangat memuliakan tamu. Kalau makan suka traktir, kalau makan suka ngajak-ngajak. Makanya kalau ibu-ibu Telaga Tirta mriki pengen diangkat jadi kekasih Gusti Allah dan pengen dikatakan orang beriman, coba dilihat bagaimana cara dia menghargai tamu. Saya yakin lah tiang Telaga Tirta mriki menghargai tamu banget. Wong siji suguhane sak ember, subhanallah. Jeruk salak. Dijamin mulai pengajian mencret pakaian salak. Wong siji suguhane sak mene. Makanya nyuwun sewu. Kalau di pondok itu sekarang sampai anak-anak tim jadwal itu tak kasih kantor sendiri. Jangan sampai kemudian orang datang tindak pondok entah dengan berbagai keperluan dia merasa tidak diajeni atau tidak dihormati. Bila Bu nyuwun sewu, la ana tamu jenengan sing seneng. Karena bisa jadi salah satu dari tamu yang datang itu adalah malaikatnya Allah. Bila ibu-ibu nyuwun sewu, cara memuliakan tamu itu sing paling dibenci kali Kanjeng Nabi napa? Yang paling dibenci oleh Kanjeng Nabi adalah akramul ghina wa ahanal fakir, memuliakan tamu kaya dan menghinakan tamu yang miskin. Niku sikap yang paling dibenci oleh Allah. Akramul ghina wa ahanal fakir, memuliakan orang kaya dan menghinakan orang miskin. Mila jenengan persani, jenengan mantu kono tamu. Kira-kira sing mau sambut lebih sing sugih napa sing kiri? Sing sugih. Apa meneh lak tamune teko nggo mobil apik, dandane wayu, gelungane sak
ember. Niku lak nyambut tenanan, tapi lak kere nyuwun sewu. Kita kadang-kadang pandang dengan sebelah mata. Padahal Kanjeng Nabi sampun wanti-wanti. Ingat, yang paling dipuji oleh Allah, akramul hina, menjilat orang kaya, wa ahanal fakir, dan meremehkan orang miskin. Mila nyuwun sewu Bu, lah ono tamu langsung disuguh. Jangan sampai tisu mawon jaluk sarung. Bu, pokoknya duwene wedang tamune di wedani. Duwene kopi tamune di kopini. Duwene gorengan tamune di gorengan. Duwene susu tamune di kurang ajar. Rene Gus tak susoni Gus. Kan kamu sudah tua. Tapi kemarin kejadian tenan Pak. Pengajian di Pasuruan Pak. Ada ibu-ibu Mahmud Abbas, mamah muda anak baru satu. Delalah anaknya nangis. Tanpa pindah dari tempat, kotangnya dibuka langsung nyusoni anaknya. Nyoh. Ning ngarep panggung mataku ndelok. Padahal aku sebulan orang mulai, kan aku jadi ingin segera pulang maksudnya itu. Untung waktu itu saya pas pakai kacamata hitam sehingga mata saya melotot tidak kelihatan. Mulyane kampung yang ana masjid. Makanya coba kita lihat, orang bangun masjid itu mesti dadi. Soalnya apa? Wong masjid niku omahe Gusti Allah. Jenengan bangun omahe dhewe dinggoni dhewe mawon dadi, apa meneh omahe Gusti Allah. Maka saya sering bilang, yang paling susah itu tidak untuk membangun masjid, tapi untuk memakmurkan masjid. Ada orang bilang begini, Gus, benar tidak? Bangun masjid itu sama halnya kita membangun rumah di surga. Saya jawab, iya. Man bana masjidan, barang siapa membangun masjid, banallah baitan fil jannah. Allah membangunkan rumah di surga. Persoalannya adalah banyak orang punya rumah di surga, tetapi banyak yang tidak bisa memasukinya. Siapa mereka? Orang yang membangun masjid tetapi tidak mau memakmurkannya. Otomatis dia punya rumah di surga, tetapi dia tidak bisa menempati rumahnya. Kenapa? Karena dia membangun masjid hanya sekedar bangunan, tidak bisa memakmurkannya. Makanya kemudian tadilah hadisnya dilanjutkan begini. Kenapa ahabul bilad ilallahi masajiduha? Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid dianggap rumah segala ketaatan. Mila nyuwun sewu. Kenapa Bu? Payungnya nutupi. Mereka itu pakai payung bukan karena takut air hujan, tapi wedi wedake luntur. Apa Bu? Kurang ajar. Sehingga payung itu tolong payungnya diturunkan, malah jawab kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Terakhir perau. Tapi hari ini saya bahagia sekali. Arab Saudi mengalahkan Argentina. Arab Saudi goblok, Argentina ini goblok kok. Kalau pengen menang seharusnya bolanya dikasih minyak babi. Jadi begitu tangkap karo kipernya haram, najis. Dan kamu tahu nih, 3 jebakan offset
Argentina. Kenapa? Karena Arab Saudi mempraktekkan hadisnya Nabi, sawu sufufakum bis sholat, rapatkan dan luruskan sopnya di dalam sholat. Nah, Argentina ratau sholat kok. Messi goblok. Aku seneng ya. Wah, statusnya aneh kancaku pilih Messi. Waduh, saya ini kaosnya Argentina diganti plastik kresek sing kaos kayak Argentina kan. Kandani, insya Allah juaranya Brazil. Tapi jangan salah, Brazil pernah mengalahkan Jerman pernah mengalahkan Italia pernah mengalahkan Brazil. Tapi Indonesia nggak pernah kalah dari Brazil, nggak pernah kalah dari Italia, nggak pernah kalah dari Jerman. Kenapa Bu? Karena nggak pernah bertanding. Maka kita pertahankan, jangan sampai Indonesia melawan mereka. Karena kalau melawan mesti kalah. Wong Indonesia itu sekarang profesinya banyak yang seperti wasit sepak bola. Napa nih Bu? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Tapi yang paling menjengkelkan adalah wasit tinju. Ono wong rangkulan dipisah, wong antem-anteman dijarke kan goblok. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, ayunge menerampung. Isih kuwi lho. Jadi tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Alasannya apa? Yang pertama, li'annaha buyutut ta'ah, karena masjid merupakan tempat ketaatan. Maka perbandingannya pasar. Lah, nyuwun sewu Mas, sing ibu-ibu ning pasar aja tersinggung lho. Pasar itu dianggap buruk bukan karena bangunannya, karena aktivitas di dalamnya yang penuh dengan kedustaan, tipu-tipu, ngapusi, ngurangi timbangan dan lain sebagainya. Kulon itu sering dihapusi bakul buah, tumbas parsel, jobone kita wapi, meling, begitu dibuka isine bosok. Nah, ternyata nyuwun sewu, itulah alasan kenapa pasar itu dibenci oleh Allah. Soalnya apa? Li'annaha mahalul ghis, karena pasar itu adalah tempat tipu-tipu. Barang elek diomong api, tapi sing tuku barang ya kurang ajar. Tuku buah, tuku jeruk, ngenteni didoli, sing dicipi kelengkeng. Nggih napa mboten? Tuku kacang godok, bakule ngedoli tanpa minta izin kepada penjualnya, kita icip-icip mangan kacang godok. Itu kalau penjualnya tidak ikhlas, hati-hati. Apa bakule iki cangkemmu kok ngomong ikhlas iki? Mila nyuwun sewu. Nyuwun sewu Kang, njaluk salake siji. Kawene contoh. Ana lagu to nika, dondong apa salah, duku cilik, andong apa becak, mlaku time. Niki lek cara tiyang grobogan ngonceki salak niku carane pripun? Mang prakteke lho, lek wong kene ngonceki salak pripun? Nah, itu adalah cara yang salah. Lah carane ngoten niku nyuwun sewu, tanganmu bisa terluka. Bisa terluka. Sing bener niku ngonceki salak ngaten. Wong kula kan wong Sleman niku ana salak pondok. Tak wenehi contoh. Napa Bu? Ngundak kecoprok. Kok kamu perhatian banget sama aku? Ngundak kecoprok. Tak cokrok irungmu lho. Niki cara ngonceki salak sing bener cara tiyang Sleman. Mampir sani. Carane ngaten iki. Nah, jadi niki ora bakal mecah tanganmu. Ngono. Ini. Malah jawab, mboten napa-napa terus kula tangan kuli kok ketok.
ora rusak. Wah. Nangkape winter mantan copet gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita lihat, kenapa masjid dikatakan sebagai tempat terbaik? Lah masjidnya ketok nek bangunannya wis apik. Persoalannya adalah iso makmur apa ora nih. Lah niki dalu niki sing kadang kula bahas. Soalnya kula niku kadang-kadang trauma kan, lah mampir teng masjid. Tahun 2017 kula niku ngaji teng Jepara. Delala acarane isuk duha. Jam 09.00 rampung, jam 10 kula mulai. Ning tengah dalan weteng kula mules tur jatah kula salat duha. Kula mampir masjid teng Jepara. Masjid nopo lali waktu itu teh. Mau sholat duha, saya ke toilet dulu. Delalah toiletnya dikunci, Pak. Ada penjaga masjid sedang nyapu. Mas, nyuwun sewu, bisa nggak toiletnya dibuka? Jawabannya nopo, Bu? Nanti Pak nunggu menjelang adzan duhur, WC-nya baru dibuka. Kulo kebelet ngising jam 10. WC-nya dibuka jam 12. Apa kira-kira silet itu rasuwek ngising juga. Akhirnya nopo? Kulo mundur alon-alon golek pom bensin SPBU. Mila saniki jenengan persani. SPBU niku teng pundi-pundi iso luwih rame tinimbang masjid. Persoalannya hanya sepele, hanya masalah ketersediaan WC. Kulo tak takon, kira-kira sesuk wong gawe WC karo gawe masjid iku pahalane kata pundi? Kata WC. Wong mlebu masjid ora betah karepe cepet-cepet metu. Tapi lak wong ning jero WC betah ra umum. Pak Lurah gantian sik rung rampung. Di Lurah ini. Kalau hanya persoalan fisiknya masjid, mesti dadi. Kula niku mbiyen bangun masjid mergo diapusi kok. Niku mawon dadi kok. Lah jenengan dereng nate YouTube kula soal iki kula critani. Tahun 2012 awal kula bangun masjid teng Kalasan iki. Jadi mbiyen antara dilema pengen bangun masjid dhisik omah dhisik. Waktu itu saya putuskan membangun masjid dulu. Tapi dileki kali bapak kula. Aja le. Kowe bangun omah dhisik baru bangun masjid. Kok ngoten, Mbah? Heeh. Soale lak kowe bangun masjid baru bangun omah kuwi bakal dadi fitnah. Fitnahe napa, Pak? Kae Miftah iso bangun omah mergo oleh turan semen masjid. Loh, wong Jawa lak ngoten niku sing lakoni adem ayem, sing ndelok kakean jangan. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe coklat. Lha padha ta? Sing laporke polisi Lesti, sing nyabut Lesti, sing cerewet, wong grobokan. Lah kudune mbok yemen ta? Wong sing laporke Lesti, sing dilaporke bojone dhewe, sing nyabut ya Lesti. Ngopo sing cerewet awake dhewe? Ngopo sing cerewet kok wong Purwodadi? Dicabut aja ra apa-apa ta bojone dhewe kok. Oh, kurang ajar. Wong kene ora trimo, nembe dilebokke wis dicabut. Kudune ngenteni metu dhisik ngono to. Cangkeme. Aku baru paham aku. Kowe ora paham urung balik ndasmu urung balik. Kok keting aku. Nah. Pun, yo mbok men wong urusane Lesti ki ambok. Mong hikmahnya saja kita ambil. Hikmahnya satu, Bu. Apa hikmah dari kasusnya Lesti? Jadi cewek jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Itu saja. Sing lemu, yes. Pak Lurah lah bojomu lemu asik Pak Lurah. Mau kelone setengah jam sikilmu kram Pak Lurah. Nah,
Saat itu nyuwun sewu, akhirnya saya putuskan bangun rumah dulu. Karena kalau saya bangun masjid jadi, saya bangun rumah akan jadi fitnah. Seolah-olah Miftah bisa bangun rumah karena dapat sisa semen dari masjid. Akhirnya omah kula bangun 2012 dadi kula semaan kalih grupe Gus Jaroh niku. Kula semaan Quran. Bangun masjid. Sebenarnya lucu nih Kak. Saya baru pengajian di Kota Padang. Waktu itu saya ngaji di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ditelepon kali konco kula tiyang Keraton Kasepuhan Cirebon. Gus Miftah teng pundi? Saya di Padang. Pulang kapan? Hari ini. Bisa nggak setelah landing ketemu saya? Saya mau bikin acara santunan anak yatim dan pengajian Gus di Mandala Krida. Oke Pak, nanti siang saya landing jam 1 kita langsung ketemu. Akhirnya saya terbang dari Padang ke Yogyakarta. Naik pesawat. Oh kaget, santai mawon, di depan banyak ambulan. Anda kaget itu normal, berarti masih punya jantung. Tapi lah mas-masnya sini kelihatan kayak pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Makanya ingat para cowok, cintailah pasanganmu dengan segenap hati, bukan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Masuk. Begitu sulit, lupakan silit. Kamu nanya, aku sih ngono kan, neng alam kubur, mun kanaker teko takon kan aku, mana buka? Kamu nanya, kubur udah asluar malaikat. Kamu bertanya-tanya, oh ya isya saya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya cerita lah, bangun masjid mesti jadi Pak. Saya ke Mandala Krida, ketemu teman saya lama ini. Saya masih nyimpen kwitansinya. Gus, nanti malam pengajian ya. Nanti malam saya ada acara wayangan dengan Pak Anom Suroto. Saya kelingan betul, dalangnya waktu itu Anom Suroto. Kebetulan kula niku mbiyen kathah dalang-dalang saya ngaji kali itu. Ono Pak Anom, ono Ki Endo Susmono, terus almarhum, terus lajeng si Joko Edan, sak piturute. Nah, sing wingi sing rame kali Ustaz Khalid Basalamah niku si Joko niki. Nah, sing wayangan bocah-bocah niku sing kena imbase kula. Soalnya sing terkenal kula. Soalnya sing ganteng kula. Ya kalau lu rayu ganteng aku kok. Buktinya lu rayu rawani munggah panggung. Karena dia sadar diri lebih jelek dibandingkan saya. Boten Pak Lurah niku teng mriku men cangkeme iso ngerokok niku ngerokok. Akhirnya nopo? Saya baru ketemu kan. Gus, nanti malam ya ngaji 10 menit saja. Pulang Pak. Ngajinya malam, siang itu saya ketemu langsung disangoni le. Disangoni berapa Bu? 25 juta. Urung ngaji kayak duit lho. Loh. Ngaji ini kok bingung kok sangone saiki ngopo ya Kang? Pun to. Aku seneng karo awakmu nembe bangun pondok, tak kayak duit 20 juta, kanca kula lawas nih. Malam saya pengajian 10 menit wis mulai. Jadi rezeki ngaji 10 menit dibayar 20 juta. Tapi belum seberapa. Saya kemarin ngaji sama Pak Jokowi di acara Investor Daily Summit 2022, ngaji 7 menit disangoni 150 juta. Lah ning Tlaga Tirta. Iki baringan tisu njaluk tak kan. Berjuang. Tapi ini nyuwun para kiai yang ada di atas panggung, cukup saya sampaikan, mohon maaf Pak Kiai, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Karena strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Akhirnya apa Pak? 1 minggu kemudian teman saya ini datang ke pondok Bu. Gus, waduh, iya bro, katanya Gus Miftah mau bangun masjid ya? Iya. RAB-nya habis berapa Gus? 2 miliar. Enteng Gus. Maksudnya enteng piye bro? Saya punya tabungan 2,5 miliar di bank. Tabungan apa celengan? Tabungan. Maka ingat, kalau Anda punya uang tolong ditabung, jangan dicelengi.
Kenapa? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Saya punya uang 2,5 miliar Gus, saya sumbangkan untuk Gus Miftah. Bu, tangi turu kok kerunguan dibantu duit 2,5 miliar. Lah kula langsung suweneng. Kula langsung ngelus dodone bojo kula. Alhamdulillah. Akhirnya nopo bojo kula masak. Wong tamu ora nggawa apa-apa kula suguh apa meneh nggo duit 2,5 miliar. Wah, bojo kula masak macam-macam nih. Untung kok kula urip ning desa. Dadi urip ning desa niku penak. Pengen mangan sayur ya sayure dhewe, pengen mangan sego ya berase dhewe, pengen mangan endhog ya endhoke. Endhoke pitik goblok, endhoke dhewe. Endhoke dhewe. Nah, rampung mangan kiambake ngendikan ngaten kali kula. Gus, tapi untuk mengeluarkan uang ini dari bank itu ada biaya administrasinya. Jadi perasaan kula niku wis ora kepenak kan. Tapi mergo sing ngomong kanca dhewe kula percaya. Ini kanca lawas banget iki. Lah biaya administrasinya berapa, Bro? 50 juta. Delalah tahun 2012 itu tabungan kula plus diwenehi duit yang niki wau jumlahnya pas 50 juta. Saya bilang, ini bener kalau bayar 50 juta nanti 22,5 miliar cair. Cair Gus, aku ki kancamu masa aku ngapusi awakmu. Yes. Lambune manis nih kau. Kula percaya. Uang 50 miliar saya ambil, tanda tangan di atas materai, kwitansi uang saya kasih. Saya tanya, Bro, cairnya kapan? Maksimal sebulan beres. Sudah bisa mulai pembangunan masjid pondok pesantren Qora Aji. Wah, seneng loh. Tanda tangan deal. Seminggu kula SMS. Waktu itu belum ada WA. Bro, bagaimana perkembangan uang kita? Alhamdulillah Gus. Tinggal nunggu tanda tangan. Wah, seneng. Minggu kedua, tak SMS lagi. Iya bro, aman Gus, tinggal masalah administrasi sedikit saja. Minggu ketiga kula SMS, piye duite? OTW, apa kuwi? Oke, tunggu wae. Minggu keempat kula SMS meneh, wis cair bro, OTW, apa kuwi? Aja takon wae. Minggu berikutnya kula SMS sudah nggak dijawab. 2 bulan kemudian nomor SMS saya diblokir. Saat itu saya baru sadar bahwa saya telah tertipu, sungguh terwelu. Ada bangun masjid loh dihapusi 50 juta kan. Mila jenengan tak kandhani ya Kang Mas Bu. Lah kadang-kadang awake dhewe dihapusi karo koncone dhewe. Niku wis lumrah. Cie sedekah ngapusi ayang ya. Wis tuwa yo ayang-ayangan to. Iki ayang apa anyang-anyangan lho. Iki bakul wetenge gedene kaya ngene iki. Iki apa lantai dipangan dhewe. Wetengmu ki aja gede-gede. Wong lanang ki lak wetenge gede biasane manuke cilik. Beda karo Gus Miftah. Lak wong wetenge gede manuke cilik, Gus Miftah wetenge cilik manuke. Akhirnya apa? Kula maca hadis, Pak. Unine ngeten. Amaroni Robbi sab'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Salah siji napa? Amaroni Robbi an uksiro qala la haula wala quwata illa billah. Pitu niku macam-macam. Ono amaroni Robbi an uhibbal masakin. Amaroni Robbi Allah as'alamin ahadin syai'an. Lah sing kula waca waktu itu loro. Amaroni Rabbi Allah as'ala min ahadin syai'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak minta apapun kepada siapapun. Kenapa? Karena hakikatnya kita minta kepada manusia, Allah niku cemburu.
kowe njaluk aku tak wenehi, ngopo dadak sambat karo menungso. Kata Allah seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Supaya kita tidak minta kepada manusia. Nabi diperintahkan, amaroni robbi an uksiro qala la haula wala quwata illa billah. Lah niki sakniki kula amal iki. Kula maca la haula wala quwata illa billah setiap habis asar sebelum matahari terbenam. Diwaca ping 100. Bu, karo nyapu-nyapu la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, diwaca ping 100. Apa janji Nabi? Allah akan selesaikan masalahnya, akan kabulkan doanya, akan diberikan jalan keluar dan solusi masalah yang dihadapinya. Kula waca sebulan setiap bernasar la haula wala quwata illa billah. Waktu itu Kapolda Jogja Brigjen Cuk Basuki telepon saya, Gus Miftah, saya mau menikahkan anak saya tanggal sekian jam sekian. Gus Miftah kosong apa enggak? Oh siap Jenderal, saya kosong. Jadilah kula niku memberikan nasihat pernikahan sejak saya masih muda. Jadi kula niku pengajian kon nasihat pernikahan kula seneng, apalagi kalau dinikahkan. Nah, mila kaya wingi sing terakhir Mbak Yeni Inka rabi sing nasihati nggih kula. Makanya sekarang kalau di dunia artis terkenal siapa ustadz yang memberikan nasihat pernikahan kepada para artis niku mesti kula. Dari Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier Sabrina, Via Valen, Yeni Inka, niku sing rabeke, sing nasihati mesti kula. Saya cuma bilang sama laki-laki, ingat laki-laki nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Kuwi sing jomblo-jomblo rungokno. Kenapa zombie jalannya bareng-bareng? Ya, karena kalau sendirian namanya zomblo. Allah menganugerahkan manusia 360 sendi, dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Ayo rupanya cahiki menyedihkan. Delok panganan rawaning jenguk kudu deloke. Gus datang ke Surabaya, saya menikahkan anak saya di Surabaya. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya, pulang. Seminggu kemudian Pak Kapolda datang ke pondok saya. Gus matur nuwun nggih, wingi jenengan sampun nasihat pernikahan anak kula. Lho Gus tak sangoni, kula disangoni duit 20 juta. Kula matur, Pak Kapolda, boleh nggak uang ini saya jadikan modal untuk bangun masjid? Kapoldanya bilang, loh Gus Miftah mau bangun masjid? Nggih Jenderal. Apa kata beliau? Gus tak tambahi 20 juta. Akhirnya duit kula 50 juta. Uang saya yang pulih setelah diuntal oleh codot rahimahullah. Akhirnya sejak saat itu nyuwun sewu Kang, saya punya prinsip. Saya bangun pondok, bangun masjid, ngopeni santri, gawe pengajian rutin. Saya tidak akan pernah minta kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Mila jenengan bersani, malam minggu pahing jenengan tindak teng pondok kula. Pengajian dengan ribuan jamaah, semuanya makan, nggak ada kotak infak. Santri kula semuanya di pondok, nggak ada yang bayar SPP. Gara-gara saya punya pengalaman ini, saya tidak akan pernah minta kepada siapapun, apalagi kepada lurahnya Tlogo Tirto. Kenapa Bu? Kan aku ngomong lurah, ngomong panitia. Dan saya datang ke sini tidak untuk minta, hanya minta pengertian dari panitia. Sopo ketua panitianya? Awakmu tadi? Ya jaga, tak gerak. Apa Bu? Nah, maka kemudian jenengan tindak ke pondok saya enggak kemarin. Nah, masjidnya jadi tadi kait tanpa proposal, tanpa jaluk-jaluk. Prinsip saya cuma satu, boleh menerima tapi tidak boleh minta. Lah ono wong teko ngateri semen karepmu ora urusanku, tapi lek kon njeluk, bro aku njeluk semen tidak akan. Dan itu saya praktekkan sampai hari ini. Santri pun sama, makan minum semuanya gratis. Padahal ibu-ibu tahu santri itu kalau makan seperti apa, subhanallah, gunung Merapi pindah ke piring. Pokoknya santri itu petangnya kayak sing bakul iki lho. Pertanyaannya adalah sekarang,
Kalau sudah ada masjidnya, bagaimana kita memakmurkannya? Ayo selawatan bisa, yuk kerja. Mangan macam itu. Oke bro. Ayo minta lagu apa? Joko Tingkir apa Joko Kendir? Wis kene kepak masih bagi jeruk siji lho mau kayak mangan dhewe wae. Saemberen lho paling banget ini. Saemberen kene-kene lho, bagi-bagi lho. Biar tak nyenengi wong grobokan. Mas sinten namine? Waris. Wah. Boleh mampu warisan ya. Sampun nikah Mas Waris? Sampun. Anake pinten? Kalih ya moga-moga mulih bojone waris mateng meneh. 15. Ini waris. Pokoknya pengajian yang Telaga itu pengajian paling nyantai banget. Kene ngaji bakule kuwi ra itu nggak sih matamu? Allah ngaji ya, tumbas sih Gus. Santai perasaan ngaceng ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, jalur lagu selawat nopo, tak selawati. Biar Joko Tingkir favorit deh. Oke. Ya, Joko Tingkir ngombe dawet, ora tau pikir ndase mumet. Ngombe dawet ning ngisor uwit, ndase mumet mergo ora duwe duit. Sopo lurai. Kita doakan Pak Lurah panjang umur, amin. Sambil mati Pak Lurah urip dhewe. Halo bro. Pak Lurah nggak berani naik panggung, takut ditagih BLT. Bantuan langsung kelas. Aku semudok lemah mulai. Enggak bohong kabeh. Aku bokongnya ditutupi. Yo, Joko Tingkir tapi selawate NKRI. Iki dienggo pujian ning masjid ora apa-apa. Untuk menambah kecintaan kita kepada Indonesia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna Wabiladi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ayo bareng-bareng tangan diangkat salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala
desa aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Biarkan salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa billahi rasulillah kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli gorengan di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari gerobokan untuk Indonesia, dari gerobokan semuanya diangkat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sing rondo sapa iki amane panitia. Bukan rondo mriki. Cie rondo, cie. Ayo, aku jaluk rondo loro rene. Nah, semuanya. Loro wae, wis loro, wis. Mungkin. Rasa salaman. Nanti kamu nafsu loh sama aku. Mungkin, pada kalau judul aku wae. Gue pengen begini mulai bayar kayak aku. Jam 12 ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk bojo, sing isih rondo ndang entuk bojo. Dia kagak kanjeng Nabi. Salamullah ala Toha Rasulillah, salamullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh ronda sing jaluk dirabi, okeh ronda sing jaluk
Panjenengan kopi diseret sapi, amit-amit cah enom saiki, tulung lamar wis wani ngeloni. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalah bismillah wa binadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi, dadi rondo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rabi, selak tuwek ora payu rabi. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalah bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah, bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Tirta ngundang Gus Miftah, ketua panitiane waris lumayan gagah. Amin. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke, najan gagah. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalah bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah, bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin dicekel Bu sinten namine. Selamat temen kok. Bu sinten namine? Bu Yani umure pinten? 25 rondo sekarang tahun. Ben suwe. Ono tangis kelayung-layung, tangis rondo hatine bingung, nangis awan bengi turu dewi rono sing ngancani, ditungoni arang-arang. Saya satu Pak Lurah. Jenengan apal Pancasila apa ora? Apal tak kayak buku, tak kayak duit. Iya. Baca. Bisa mau sing. Umurnya Bu sinten? Umurnya berapa? 35. Kok ramo tua banget. Gus Zero, 35 umurnya. Masuk deh, matamu masuk. Umurmu berapa, Res? Oh, 35. Caca. Masih, Res. Mulai dua, Res. Contoh guys, Bu Triani. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kerakyatan yang Alon-alon tri. Begini nih weh, tomatku standby. Jadi begitu solo langsung krek. Dua, ayo.
Ya. Dua. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, 3. persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. 5, rakyat Indonesia. Ini. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cewek apa cowok? Burung Garuda itu cewek apa cowok? Wadah, ada lanang kan burung. Iya. Sijine. Dusin itu namanya. Siapa? Kaminah. Kayak kemana? Siapa namanya? Kaminah. Kamu nanya. Kaminah. Bu Kaminah umur pinten? 40. Ternyata dua janda itu ternyata STNK. Setengah tua yang gewer-gewer. Bu Kaminah, sebutkan 5 nama pahlawan Indonesia. Ayo, menengah. Apa? Cici. Apa? Imam Bonjol. Cici, benar. 2. Kok kamu lirik masa kamu naksir ya, Cie? Wong lemu nih koyong ini ya Allah. Cici Imam Bonjol. Loro. Menengah. Loro, sapa? Lu Cinta Luna. Ya. Loro sapa loro? Bung Karno. 3. Jainuddin. Hasanuddin ki sapa? Dia Samsudin malah niku. Tenan. 1 Imam Bonjol, 2 Bung Karno, 3 sapa? Kok Samsudin wae ta cah iki? Sapa? Pati Murah, terus 3 Bapak. 4. Lesti Kejora. 4. Wah, lirik ono ki ngopo iki? Sapa? Kon Jepara ono pahlawan jenenge sapa wong wedok? Oh, Kartini. 5 terakhir. Ahmad Yani. Kowe ngerti siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harun, Putri Indonesia. Tidak duit cah, kayak rondo-rondo kita sedekah rondo-rondo. Lah pengajian amplop ora jelas. Nanti rampok karo Yani karo kamu. Oh, ini apa? Ini mas kawin dari Mas Laris ya. Iya. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Oh, di bar sekolah anak-anaknya biro. Oh, aku rusana. Ini ngomong di TV apa ora? Duh, ora toko wis duwe. Ini ngomong di Sapira. Ya tuh kok dhewe kok yang bojone ini. Ya Bu Kaminah. Lah dikit, anaknya pinten Bu Kaminah? Anaknya loro. Kok meteng meneh? Kok sing meteng sapa Pak Lurah? Ora Pak Lurah. Wargamu lho Pak Lurah. Lah dikit duit kamu tembas napa? Slot, ya kok slot gitu. Kamu tembas napa? Kembali sekolah ya, orang ada sewu lumayan. Monggo katuran minggat. Malam-malaman. Nanti malam kamu ngimpi-ngimpi aku. Kan aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Yani ini kan. Gelundungan cepat juga. Ya Allah, mungkin lucu.
bakul es teh meneh. Bakso, 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 kuah bakso, bakso. Bakso, kuah bakso, bakso. Bakso, bakso, bakso. Itu basi. Bakso, bakso. Arepe main bebu YouTube hari. Rumah yuk belas. Bakso, bakso, bakso kuah. Bakso kuah. Ngaji sih. Engko tak tuku bar subuh ya. Niki Lek, bakso lek. Bakso ora lek. angel kok gini. Ngapa bakal es teh? Kamu nanya. Niki syaratnya makmur ke masjid. Ngaji bismillah. Ya bakso, bakso, bakso. Thoriqul jannah makmur. Thoriq niku mufrad, jamae pinter kayak pinter tak kuwi pinter ya mau. Thoriq niku mufrad, jamae turuk. Lah iya, thoriq iki jamae turuk. Thoriq kuwi artine dalan. Lah turuk kuwi pira-pira dalan. Ya dalan bayi, dalan minggu. Iki tenan kok iki iki. Nggih ta? Cacing rasa melu-melu. Kamu itu juga hasil dari orang ajar. Masa aja jadi perturuan jadi orang ajar. Turuk itu jamaah. Kalau sapi kuwi mufrad jamae sukun. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kula niku kadang-kadang lak ndelok makmure Masjid Nabawi karo Masjidil Haram itu kan luar biasa. Jadi kula mbiyen haji tahun 2015 haji pertama kali niku nyuwun sewu. Kanca kula ngomong ngoten iki, Gus. Napa Mekah Madinah kae baradan ora ana puji-pujian. Ngopo kok ning Tlaga Tirta baradan kok puji-pujian? Kula jawab. Jawabane simpel. Napa Mekah Madinah kae baradan ra puji-pujian? Soale urung adan masjid Mekah Madinah wis kebak. Lah ning Tlaga Tirta sing pujian cangkeme nganti sempal ora makan. Wong lurahe ora mangkat. Nah, maka kemudian muncul pertanyaan ngeten. Puji-pujian itu sejarahnya pripun to Gus? Wah, niki tak aturke. Ya Allah, kalau pengajarin jero bis kalau ya Allah. Ora cepet kepiye lah ini. Bapak Ibu, tak critani Wali Songo mbiyen. Wali Songo niku mbiyen menawi gawe masjid niku biasane ning pinggir alun-alun. Mila jenengan pirsani, kaya masjid Demak kan ning pinggir alun-alun. Rata-rata masjid-masjid dulu itu di pinggir alun-alun. Itu apa menang? Apa yuk? Oh, kebruan seng. Nah, napa alasane Wali Songo niku lak gawe masjid di pinggir alun-alun, Pak? Soale Wali Songo niku pirsa, lak ana alun-alune biasane kebak wong. Gaweke masjid teng pinggir alun-alun. Wong biyen dereng ngerti masjid niku napa. Mila supaya wong tertarik mlebu masjid niku biasane masjid biyen niku diwenehi gamelan. Contoh, Masjid Kraton Yogyakarta. Niku ana gamelan loro sing kondang, ditokke saben-saben bulan Maulud. Ana gamelan Kiai Naga Wilaga karo Kiai Guntur Madu. Mila kula niku diceluk kiai ora bangga, soale gamelan mawon ya kiai. Bahkan ning Solo kebo mawon ya kiai. Jenenge Kiai Slamet. Niki ya ora jenenge Slamet. Buayane ning Grobogan jenengane Slamet, begitu nih ada diceluk Slam. Slametnya Slam. Waris. Lah ning Jakarta apa? Waris. Jenengmu Waris apa to? Abdul Waris. Nah, kita urutnya mergo warisan lah. Yang punya kawanan sini, premane iki to. Ampun suhu.
Kelihatannya cupu ternyata suhu. Nah, begitu gamelan ditabuh, wong biyen iku penasaran yuk. Kayak suara apa? Diparani. Wong biyen urung ana sing nganggo sandal, Pak Lurah. Umpama mlebu masjid, langsung mesti masjidnya kotor. Caranya pripun mensiasatinya? Di depan masjid biasanya diwenehi kolam cilik. Tujuannya apa? Sadurunge mlebu masjid sikile nyemplung kolam, begitu mentas sikile resik. Mila jenengan pirsane masjid-masjid wali niku rata-rata saderenge mlebu masjid ngliwati kolam supaya sikile resik. Lah zaman biyen nyuwun sewu, wong niku paling seneng ngrungokke tembang siiran. Maka begitu mereka ngumpul ning masjid karo wali songo diwenehke tembang, maka muncullah tembang lir ilir, seluku-seluku bathok, cublak-cublak suweng, turi-turi putih. Niku dalam rangka dakwahe wali songo ngandani wong Jawa sing rong kenal karo agama. Itulah yang dijadikan dasar orang NU hari ini. Kenapa bar adzan ono puji-pujian, ngandani pejabat kaya Pak Lurah supaya orang gleleng dadi lurah, diwene lagu judule gundul-gundul paco. Mila Pak Takmir nyuwun sewu Mas Waris, sesuk ning masjid kowe barat subuh Allahu Akbar la ilaha illallah puji-pujian gundul-gundul paco gemblel ora apa-apa entuk. Ngandani wong babagan toharoh ora perlu maca babu toharoh, cukup nganggo pujian judulin napa sluku-sluku bathoke ela si Romo menyang Solo le oleh payung niku cara wali songo. Sluku bathok ela elo si Romo menyang Solo le oleh payung sele tak ngates cangkeme jamaah sing banter le baleni mak jentit sluku bathok ela elo si Romo menyang Solo le oleh payung majentit uang mati ora obah yen obah medeni pecah yen urip yen obah medeni bocah yen urip ayo ibadah. Sluku-sluku bathok niku saking tembung Arab husru batnaka mandikana batin bathok ela-elo batnuhu la ilaha illallah batin sing apik gumantung marang Gusti Allah. Si Romo menyang Solo saking bahasa Jawa si Romo si Ramo aduso menyang mangkat Solo salat. Mila napa wong mlebu masjid kudu resik, lan duwe hadas cilik ya wudu, duwe hadas gede adus. Aja nganti mlebu masjid dalam keadaan berhadas apa meneh najis. Niku cara wali songo. La oleh bayang muda la ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Pintere wali songo. Nerangke babagan wong mati diwenehi puji-pujian napa? Turi-turi putih. Turi putih ditandur turi putih ditandur tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira
mbok ira kembange apa? Jaluk kembang apa sing rondo kuwi? Kembang kandil. Oke. Kembang kandil. Manten anyar diring bedil. Ana cleret tiba jondil. Aku kaget cekelan kene. Masa cekelan apa? Niku pintere wali saya, Pak. Mila nyuwun sewu Pak Tamer, tak mari sini. Pak Tamer nyuwun sewu. Lah arep puji-pujian. Pujian sing apik. Aja ngawur. Kula satu hal pujian sing paling kula benci Pak Tamer. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Sing kandha sapa? Rugi donya ora dadi apa-apa. Buktine rugi donya dadi masalah niku Pak Lurah niku ora wani munggah panggung mergo rugi donya ora duwe dhuwit. Kok niki kursine Pak Lurah? Pangan belas ra kepenak. Subuhan sing ngadan wis Pak Takmir wis tuwa. Pujiane acara wong tuwa sing gelem kadang masjid ki sapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pujian apa Mas Haris? Astagfirullah. Astagfirullah al-ngadim innallaha ghafurur rahim. Sing mangkat sapa? Macem dia cangkem wong apa bisa? Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatane dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong kalau barang bapak kok sing nom-nom iki Adano Bilal bin Rabah niku wonge wireng tapi dadi idolane tiyang Madinah mergo gaweane tukang adan. Mila sakniki sak nggon-nggon ana wong tukang adan diarani Bilal. Niku wong ireng tapi dadi idola. Gara-gara tukang adan Bilal dadi idola, akhirnya Bilal dadi gubernur. Ayo, ireng berangkat dari tukang adan. Mila lak kula Pak nyuwun sewu dadi cah masjid niku kula bangga. Soalnya napa? Kula niku ditakdir dari cilik niku manggone ning masjid. Biyen zaman kula ngaji kali bapak kula turune ning langgar. Kancane ora PLN, ora lampu Petromak sentir. Kula turun ning masjid kancane lampu sentir. Begitu tangi, irunge ireng kabeh. Pak sing tuwa-tuwa niki sing ngalami, Pak. Ada ning masjid bangga lho nek. Ujian semujane sing aku umpamane res wong kene ra gelem makan masjid, disindir saka masjid. Senajan bondo-bondo morine mong sarung ombo anak bojo mara tuwa yen wis nguruk banjur lunga. Dadi wong-wong sing ning omah kira gelem makan ning masjid akhire isin makan ning masjid. Apa ujian ya Allah. Pak Lurah sekali-kali adan ning masjid. Sopo sing adan? Lurah Tlaga Tirta. Keren apa mboten? Ah, mesti ono sing ngomong pantesan ngentut fales adan. Kula niku biyen manggon masjid 4 tahun setengah. Selanjutnya nonton teng YouTube nih kok masjid tiang Muhammadiyah 4 tahun setengah. Mila wingi Muktamar Muhammadiyah saya mengucapkan selamat untuk Muktamar Muhammadiyah. Jangan sampai masjid Thoriqul Jannah bubrah hanya gara-gara NU dan Muhammadiyah. Pengertian mawon.
Mosok masjid ora makmur hanya gara-gara sholat subuh siji kunut siji ra nganggo kunut. Tapi insya Allah teng Telaga Tirta ora ono wong ribut gara-gara kunut. Amin. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Telaga Tirta sudah jarang yang sholat subuh. Lurae subuhane jam 7. Usoline tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi. Terakhir kalau lagi niki masalah pelik di masjid nih jam 11:30 kula jam pindah nggon Bu. Salah satu la tarfa'u sholatahum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan orang yang sholatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya. Siji napa mawon iki sing tak terangke siji mawon. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Sinten niku? Nomor 1 adalah orang yang ngimami sebuah kaum namun kaum itu membencinya. Tegese napa? Lak golek imam ampun ngantos imam sing dibenci karo jamaah. Lah wis ana imam, lah salate pengen ditampa imame niku nyuwun sewu tulung makmume sing seneng karo imame. Mila imam niku syaraté kudu fasih. Fasih niku artinya loro. Siji, baik bacaannya. Nomor loro, nyambung karo karepe jamaah. Ngerti bar ngisak ning Thariqul Jannah ana pengajian karo Gus Miftah. Lah ngimami ya ora usah suwe-suwe. Ngerti ana pengajian bar Fatihah Yasin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung ngurain batin dancuk. Loh, lan jenengan maca hadis iki. Kanjeng Nabi itu banyak mengkritik imam yang bacaannya terlalu panjang. Tapi Kanjeng Nabi nggak pernah mengkritik imam yang bacaannya terlalu pendek. Soalnya apa? Wong maca surat bar Fatihah niku hukume sunah ora wajib. Jadi senajan ngomong sayat tok sak ora maca ya ora apa-apa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Mila lan jenengan delok wong salat cepet banget niku aja suudon. Bisa jadi sing dijikok wajib karo rukune tok. Bar Fatihah langsung ruku ora apa-apa. Daripada maca surat ora maca Fatihah. Kaya kejadian ning Wonogiri salat Jumat. Allahu akbar. Kul ya ayyuhal kafirun. Imame lali ra maca Fatihah. Akhire makmume bengok. Subhanallah. Imame mboten paham salahe teng pundi. Dipikir kurang fasih, difasih-fasih. Ya ayyuhal kafirun. Makmum bengok saya banter. Subhanallah. Imame saya stres salahe neng ndi dibaleni meneh. Ya ayyuhal kafirun. Akhire makmum mburi imam bengok banter banget. Fatihah. Sing bengok Fatihah batal mboten? Batal, bukan bacaan sholat kok. Delala sampinge Pak Lurah ngandani. Ora kena ngomong. Batal Pak Lurah. Sampinge banser, untung aku ora ngomong dek, yo batal. Jadi kadang-kadang babakan sholat itu cilik-cilik mau jadi masalah Pak. Contoh, apa sih yang dimakruhkan dalam sholat itu? Salah satunya, siji, kelingan panganan. Nomor loro, nahan ngising, nahan ngentut, nahan nyuh. Itu makruh itu. Dan itu ada Pak Imam itu buaya, subuh orang yang WC langsung imami. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar kerwal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus katanya mulai Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga wis ratahan. Maliki yaumiddin. Jadi nahan kentut niku hukumnya makruh. Apa meneh sing paling gampang? Kelingan panganan. Mila napa Kanjeng Nabi niku lak magrib niku nuwun sewu. Ana panganan, mangan dhisik napa salat dhisik? Mangan dhisik. Soalnya kok luwih apik mangan kelingan salat daripada salat kelingan mangan. Ana kejadian goreng iwak asin adzan salat. Begitu Allahu Akbar
ngeong kucingnya teko mesti ora khusyuk. Mung kula saran siji, lan jenengan salat, pas salat kucingnya teko mangani wak asin, bar Fatihah sing diwaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Insyaallah iwak asinnya aman, salatnya rampung. Kalau tengahnya muka-muka masjid Tariqul Jannah makmur. Amin Allahumma. Sampun jam setengah kali. Saya harus segera meninggalkan tempat ini. Innalillahi matamu kok innalillahi. Meninggalkan kok innalillahi. Wes tuwa juga ping. Amin cici. Jangan-jangan sempaknya ya ping. Karena kita seandainya selawatan ya, ampun ubarien dari berkah maulid, amin Allahumma. Mas Al-Fatihah sepindah mawon kaki masjid muga-muga makmur. Allahumma Al-Fatihah. Ya karena budaya ya karena di sedaya masyarakat dan panitia Prokotir Tamatun nuwun hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.